Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Tantri Herlianti, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sahabat di rumah, pandemi COVID-19 memaksa semua orang melakukan adaptasi, tak terkecuali para guru. Sekolah boleh saja tutup, tetapi proses belajar mengajar harus tetap berlanjut. Pembelajaran secara daring atau online selama ini digembar-gemborkan menjadi solusi. Hanya saja, pembelajaran secara daring tak semudah yang dibayangkan. Apalagi di daerah yang begitu banyak kendala seperti di sini. Namun, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyediakan serangkaian pembelajaran secara daring atau online, salah satunya menggunakan rumah belajar. Guru dan peserta didik bisa memanfaatkan rumah belajar ini untuk belajar di rumah. Kenapa? Karena rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi. Dengan rumah belajar juga, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sahabat di rumah, dalam melaksanakan proses belajar mengajar di rumah secara daring, saya menggunakan fitur rumah belajar. Dalam penerapannya, saya menggunakan model pembelajaran Discovery, Inquiry, Learning. Adapun sintak pembelajarannya, yang pertama stimulasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pemrosesan data, yang kelima verifikasi, dan yang keenam generalisasi. Sahabat belajar, model pembelajaran Discovery, Inquiry, Learning saya terapkan melalui materi report. Adapun tahapan proses pembelajarannya, sebagai bahan persiapan saya melakukan pengecekan kehadiran peserta didik, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebagai tahap awal stimulasi, saya menampilkan video dari fitur sumber belajar. Dilanjutkan dengan memberikan 5 pertanyaan terkait materi pembelajaran. Kemudian, saya membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Segala bentuk kegiatan atau aktivitas dilakukan melalui WhatsApp. Tahapan yang kedua adalah perumusan masalah. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya, dilanjutkan dengan berdiskusi kelompok melalui WhatsApp. Selanjutnya, peserta didik merumuskan pertanyaan terkait materi pembelajaran. Tahapan yang ketiga adalah proses pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi dengan menjawab pertanyaan. Mereka menggunakan fitur sumber belajar untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Tahapan yang keempat adalah pemrosesan data. Peserta didik mengolah informasi yang telah mereka temukan, kemudian menyiapkan hasilnya dalam bentuk catatan. Tahapan yang kelima adalah verifikasi. Peserta didik secara bergantian menunjukkan hasil diskusinya dengan memfoto catatan kelompoknya, kemudian meminta tanggapan dari kelompok lainnya. Selanjutnya, saya mengamati dan juga melakukan penilaian terhadap hasil diskusi kelompok. Untuk mengukur pengetahuan, peserta didik diberikan soal untuk dikerjakan dari bank soal di fitur rumah belajar. Sahabat belajar, tahapan yang terakhir dari model pembelajaran Discovery, Inquiry, Learning adalah generalisasi. Peserta didik merumuskan kembali hasil diskusinya dengan menambahkan masukan dari kelompok lain. Saya juga menanggapi pertanyaan dari peserta didik yang belum mereka pahami dan memberikan kesimpulan bersama-sama peserta didik. Sahabat belajar,
Demikian penerapan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Menurut saya, pembelajaran secara daring bisa tetap menarik dan menyenangkan karena kita bisa menggunakan portal rumah belajar. Fasilitas yang tersedia bisa diakses dengan mudah. Jadi, antara guru dan peserta didik bisa berkomunikasi dengan baik. Karena rumah belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Lalu, bagaimana komentar peserta didik tentang pemanfaatan fitur rumah belajar? Mari kita dengarkan komentar mereka. Bisa diakses dengan mudah, baik online maupun offline, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Manfaat rumah belajar bagi saya sangat membantu saya saat belajar di rumah. Yang pertama, mudah diakses. Yang kedua, pembelajarannya tidak sulit dan kontennya lengkap. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja membuat saya sangat tidak kesulitan dalam belajar di rumah. Sekarang ini rumah belajar bisa diakses dengan mudah melalui online dan offline. Dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke sahabat di rumah, thank you for watching. Tetap di rumah saja. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.